Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Iya, ketemu maning karo nyong Ketemu lagi dengan saya, Papa Kremon, nang acara di acara. Sinau Bareng, Kupluk Irang. Nah, ini adalah acara yang ditunggu-tunggu oleh Anda semua untuk menambah wawasan dan ilmu. Silakan simak dengan baik. Monggo desimak sing apik ya. Untuk kali ini, Harpana pembicara akan ada pembicara yang akan menyampaikan materi seperti biasa. Langsung saja ke pembicara, tak usah panjang lebar. Langsung kita simak. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pakul Seni Budaya Verly Aprianingrum. Sebenarnya saya memang mengajar di kelas 10. Sebenarnya guru seni budaya itu ada Pak Sas, ada Bapak Willy, ada Bu Vidya. Ini sekarang bersama dengan saya. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari ada dua negara batik mancanegara. Kita lebih khusus ke karakteristiknya ya. Yaitu ada dua negara, yang pertama ada batik Malaysia, nanti yang kedua ada batik Thailand. Oke, sambil diperhatikan semuanya. Yang pertama ada karakteristik batik Malaysia. Batik Malaysia merupakan seni tekstil batik dari Malaysia, terutamanya di bagian pantai timur Malaysia, yaitu ada Kelantan, Terengganu, dan Pahang. Batik Malaysia menggunakan motif flora dan jarang menggunakan motif makhluk hidup seperti manusia dan hewan, yang selaras dengan larangan dalam Islam menggunakan motif hewan sebagai hiasan. Namun begitu tema serangga masih banyak digunakan, tapi juga ada beberapa tema binatang ya. Nanti juga ada tema ikan, binatang air yang digunakan dalam motif Malaysia. Paling hanya beberapa saja. Kemudian batik Malaysia juga terkenal dengan motif geometris. Secara batik Malaysia, asal muasal batik di Malaysia agak sukar untuk diketahui. Tapi di abad 13 ini ada cerita dari masyarakat Melayu Malaysia sendiri gitu ya. Untuk menghasilkan motif menyerupai batik, ini ada pengusaha batik Jawa memperkenalkan penggunaan lilin dan blok tembaga ke bagian pantai timur Malaysia. Kemudian dilanjut untuk ke abad 17, ternyata ada seorang Laksamana Hang Nadim namanya, yang diperintahkan oleh Sultan Mahmud untuk berlayar ke India untuk mendapatkan 140 helai kain serasah atau kain batik dengan 40 jenis motif bunga di atasnya. Akibat tidak menemukan batik seperti yang diperintahkan oleh Sultan, Hang Nadim pun telah membuat batik sendiri. Namun saat perjalanan pulang, kapalnya telah karam dan dia hanya dapat membawa 4 helai saja dan menyebabkan Sultan murka. Itu sebagian sejarah dari terciptanya batik Malaysia. Ternyata berkembang yang dikembangkan oleh seorang Laksamana Hang Nadim. Ini orangnya, dia gambarnya seperti ini. Kalau ada yang belum kenal, belum tahu, ini wajahnya beliau yang mengembangkan batik Malaysia dengan motif bunga. Kemudian lanjut, ini contoh batik Malaysia. Ya, ini memang dominannya, ciri khasnya adalah berkaitan dengan motif floranya dan warnanya yang nampak cerah. Ini salah satu saja. Nanti silakan kalau misalnya pengen mencari yang lebih banyak lagi, kalian bisa browsing gitu ya, cari batik, contoh batik Malaysia. Di sini juga ada video yang menayangkan teknik-teknik pembuatan batik Malaysia, prosesnya. Apakah hampir sama dengan proses batik yang ada di Indonesia? Silakan sambil dicermati. Ini sama ya, canting, menggunakan canting untuk alatnya.
ada lilin juga sama. Kemudian ada pewarna alami, ada disediakan di dalam gelas-gelas kecil. Kemudian ternyata ini medianya menggunakan kanvas. Ini prakteknya di atas kanvas ya. Kain yang lebih kasar, pori-porinya lebih lebar. Membuat canting. Di atas kanvas ini nampaknya lebih ke tekniknya spontan juga, ini tanpa ada motif dengan sket ya di atas kain. Tumbuhan bawah laut, tinggal untuk motif ikannya. Pastinya untuk malam sama ya dengan di Indonesia, dipanaskan terlebih jauh di atas panci atau wajan. Ini hasil akhirnya teknik pewarnaan. Ini kalau di Indonesia itu namanya coletan ya, menggunakan kuas kemudian dicelupkan ke pewarna. Ini hasil akhirnya. Khasnya di Malaysia itu menggunakan gradasi. Jadi tidak hanya satu warna tapi juga bertingkat-tingkat warnanya, dari muda ke paling tua. Ini untuk contoh batik Malaysia. Oke, saya kira kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi. Sekarang untuk selanjutnya yaitu untuk ke karakteristik batik Thailand. Karakteristik atau klasifikasi ya, sama. Batik Thailand. Batik Thailand yang dikerjakan dengan teknik wax resist dyeing disebut, kalau di Thailand itu sebutannya panu. Kemarin udah ada penjelasan di pertemuan sebelumnya apa itu teknik wax resist dyeing ya. Saya ingatkan kembali, yaitu teknik penerapan malam atau lilin ke atas kain gitu ya. Kalau di Indonesia ya namanya batik. Kemudian motif batik Thailand hampir sama dengan motif batik yang berkembang di Malaysia. Warna-warnanya yang paling menonjol di Thailand mengadopsi unsur hewan dan tumbuhan. Hanya motif saja yang membedakan antara Malaysia dengan Thailand. Kalau Thailand itu cenderung ke hewan dan tumbuhan. Sedangkan kombinasi warna yang digunakan sangat beragam. Warna dominan cerah. Kemudian batik Thailand juga penerapannya itu lebih sering digunakan di dalam kain sarung, yaitu digunakan oleh penduduk Pulau Koh Samui untuk bersantai. Nah, ini contoh batik Thailand. Oke, silakan kalian sambil mengamati gambar yang ada di depan kalian gitu ya. Ini adalah motif batik, mirip seperti lukisan. Ya, karena memang tekniknya di dalam batik Thailand itu biasanya bermain gradasi dari warna yang paling cerah sampai ke warna yang paling gelap, warna yang paling terang. Ini yang sebelah kiri itu ada motif di dalam lautan. Kemudian kalau yang kanan itu ceritanya ada di karangan rumah ya, ada gambar rumahnya, kemudian ada hasil panennya juga, itu ada binatangnya juga, ada hewan ternaknya. Ini biasanya ada ceritanya untuk di kehidupan di penduduk Thailand. Ada yang sebagai nelayan, ada yang sebagai petani. Kurang lebih seperti itu ya untuk batik Malaysia dan batik Thailand. Ya, ini ada satu lagi video terkait dengan proses pembuatan batik di Thailand. Ini
prosesnya yang dilakukan di daerah pesisir. Jadi motif-motifnya pun biasanya terkait dengan yang ada di alam, yang di sekitar. Ada kerbau ini tadi yang seperti yang dicontoh motif yang awal, ada nelayan. Motif batik khas Thailand ya, nampak tidak berbeda ya, berbeda jauh dengan di negara Indonesia. Ini salah satu motif batik di atas kain yang dijemur, ada bunga, ada binatangnya, ada canting. Ini cantingnya untuk mengambil malam ya, dan digoreskan. Sekarang proses pewarnaannya hampir sama dengan yang ada di Malaysia juga. Menggunakan kuas, pewarna bisa menggunakan pewarna alami. Perhatikan juga cara membuat gradasi. Siapa tahu bisa diterapkan di dalam batik Indonesia nantinya. Adopsi dari lingkungan bawah laut gitu ya. Tidak hanya orang dewasa tapi juga anak-anak belajar ya, belajar membatik. Thailand sendiri ini ya sudah sebagai tren wisata. Baik, itu tadi penjelasan dari saya berkenaan tentang karakteristik batik Malaysia dan batik Thailand. Masih ada video-video tentang batik mancanegara dari negara lain gitu ya. Jadi ditunggu video-video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.